Mendapatkan kesempatan untuk meraih kenikmatan dunia berupa melimpah ruahnya harta merupakan bagian dari karunia sekaligus ujian dalam kehidupan dunia. Sejatinya, syariat mengingatkan kepada kita semua bahwasannya pasang surutnya harta, luas atau sempitnya kenikmatan dunia tidak berbanding lurus dengan mulia atau hinanya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita semua dalam sebuah pesannya yang suci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila shalihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurufati aminun. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang akan mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Oleh sebab itu, bagi seorang muslim, hakikatnya kenikmatan dunia berupa harta yang melimpah ruah sungguh bukanlah tujuan hidup yang hakiki, melainkan dia adalah sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adalah Rasulullah SAW memberikan pujian kepada siapapun di antara kita yang mendapatkan kemelimpahan harta dan dijadikannya sebagai alat untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW berkata, "Ni'mal malu salih lil mar'i salih." Sebaik-baiknya harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Sungguh, bagi orang-orang yang soleh, hadirnya harta merupakan kesempatan bagi dirinya untuk banyak memberikan kemanfaatan kepada sesama. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW menegaskan, "Al-yadul uliya khairum minal yadis sufla." Tangan yang di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka bagi Anda yang hari ini tengah Allah uji dengan kemelimpahan harta, begitu banyak kesempatan-kesempatan medan amal yang bisa Anda lakukan guna meraih ridho Allah Ta'ala dan memberikan kemanfaatan kepada sesama. Satu di antara amalan yang dimaksud adalah ikhlas dalam memberikan pinjaman. Rasulullah SAW menceritakan terkait keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang selalu memberikan pinjaman kepada orang-orang yang mendapatkan kesulitan. Dikisahkan, ada seorang hamba yang didatangkan pada hari kiamat kelak. Lantas Allah Ta'ala kemudian berkata kepada para malaikatnya, "Lihatlah amalan hambaku ini." Maka hamba ini kemudian berkata dengan penuh lirih dan rasa malu. Dia kemudian menjawab, "Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu amalan saja. Dulu aku memiliki harta, lalu aku sering meminjamkannya kepada orang-orang di sekitarku. Setiap orang yang sebenarnya mampu untuk melunasinya, aku beri mereka kemudahan. Begitu pula setiap orang yang berada dalam kesulitan, aku pun selalu memberinya tenggang waktu sampai dia mampu melunasinya." Maka ketika mendengar penuturan hambanya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan jawaban, "Ana ahaqqu man yassara faghafaralah." Sesungguhnya akulah yang jauh lebih berhak memberikan kemudahan kepada hambaku. Maka karena orang ini selalu memberikan kemudahan kepada sesamanya, hari ini pun aku akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Maka sungguh begitu besar karunia yang Allah berikan kepada orang yang memberikan kelimpahan harta, dan dia gunakan harta tersebut salah satunya adalah untuk memberikan pinjaman dan bantuan kepada orang-orang di sekitarnya. Maka bagi kita yang berniat dan bertekad untuk menjadikan hartanya sebagai alat untuk memuliakan diri di hadapan Allah Ta'ala,
perlu kiranya kita memperhatikan adab sekaligus etika dalam memberikan pinjaman sehingga ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 6 adab yang perlu kita perhatikan. Adab yang pertama, luruskan niat karena Allah Ta'ala untuk membantu saudara yang kesusahan. Rasulullah SAW memberikan penegasan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Barang siapa meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam kesulitan, Allah akan memberikannya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah pun akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut peduli dan menolong saudaranya. Adab yang kedua, pinjaman bersifat sosial sehingga tidak boleh mengandung unsur keuntungan agar kita terhindar dari akad ribawi. Rasulullah SAW menegaskan, "Idza aqrada ahadukum qardan fa uhdhiya lahu aw hamalahu 'ala dabbah fala yarkabha wa la yaqbalha illa ay yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dhalik." Jika seseorang di antara kalian meminjamkan uang, kemudian yang meminjam uang itu memberikan hadiah atau mengajakmu naik kendaraannya, maka janganlah engkau naik dan janganlah pula engkau menerima hadiahnya, kecuali jikalau saling memberi hadiah sudah menjadi kebiasaan di antara kalian sebelumnya. Adab yang ketiga, jangan pernah malu untuk menagih hutang. Menagih hutang bukan berarti kita benci, melainkan justru karena kita sayang kepada orang yang meminjam. Rasulullah SAW berpesan, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun, qudhiya min hasanatihi, laisa thamma dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang, meskipun hanya 1 dinar emas atau 1 dirham perak, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena sungguh di hari kiamat nanti tidak ada lagi yang namanya dinar atau dirham. Adab yang keempat, tagihlah hutang dengan memperhatikan sopan dan santun. Rasulullah SAW berdoa, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada." Semoga Allah merahmati seseorang yang bersifat mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, dan mudah ketika menagih haknya atau hutangnya. Dalam pesannya yang lain, Rasulullah SAW menegaskan, "Man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin wafin aw ghair wafin." Siapa saja yang ingin meminta haknya, maka hendaklah dia meminta dengan cara yang baik-baik, baik pada orang yang mau menunaikannya ataupun enggan menunaikannya. Adab yang kelima, berikanlah tenggang waktu bagi orang yang tidak mampu. Firman Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah." Dan jikalau orang yang berutang itu ada dalam kesusahan, maka berikanlah tangguhan sampai dia mendapatkan kelapangan. Syariat mengingatkan, setidaknya ada 2 keutamaan yang akan Allah berikan bagi orang yang selalu memberikan tenggang waktu dalam melunasi hutang. Keutamaan yang pertama, siapa orang yang memberikan tenggang waktu, maka setiap harinya terhitung ia selalu bersedekah dengan nilai 2 kali lipat dari nominal hutangnya.
Rasulullah SAW menegaskan, "Man andara mu'asiran falahu bikulli yawmin sadaqah qabla an yahilla ad-dain, fa idza halla ad-dain fa andaruhu kana lahu bikulli yawmin mislahu sadaqah." Barang siapa memberikan tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat dari nominal utang piutangnya. Dan keutamaan yang kedua, bagi orang yang mudah memberikan tenggang waktu dalam melunasi hutang, Allah menjanjikan perlindungan di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW menegaskan, "Man andara mu'asiran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi." Barang siapa yang memberikan tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutangnya, atau bahkan mungkin membebaskan hutangnya, maka dia akan mendapatkan naungan atau perlindungan Allah Ta'ala. Dan terakhir, adab dalam memberikan pinjaman ialah ikhlas memutihkan hutang bagi orang yang dirasakan tidak mampu untuk membayar. Firman Allah Ta'ala menegaskan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu jauh lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahuinya. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita untuk ikhlas memutihkan hutang bagi yang tidak mampu, adalah Rasulullah SAW mengabarkan kita terkait keutamaan bagi orang yang melakukan amal mulia tersebut. Kana tajirun yudayinun nas fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'alla Allah ay yatajawaza 'anna fatajawazallahu anhu. Dahulu ada seorang pedagang yang biasa memberikan pinjaman kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika dilihatnya ada orang yang kesulitan, dia pun kemudian berkata kepada pegawainya, "Maafkanlah dia, bebaskanlah hutangnya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita." Maka Allah Ta'ala pun memberikan ampunan kepada pedagang tersebut. Sungguh begitu amat sangat besar pahala serta balasan yang akan Allah siapkan bagi siapapun di antara hamba-Nya yang berkenan menjadikan kenikmatan dunianya sebagai sarana untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Bagi orang-orang yang soleh, hamparan harta tidak lagi menjadi pembelenggu jiwa, tidak pula menjadi batu sandungan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Bagi orang yang soleh, kenikmatan dunia tidak akan pernah dia letakkan di dalam hatinya, melainkan ia akan senantiasa ikhlas meletakkan hartanya di kepalan tangannya, sehingga ketika siapapun di antara orang-orang di sekitarnya memohon uluran tangannya, maka orang-orang yang soleh bersiap diri meletakkan tangannya agar senantiasa di atas untuk memberikan bantuan kepada tangan yang di bawah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang tidak pernah terbelenggu jiwanya dengan harta dan kenikmatan dunia yang ada, melainkan harta adalah budak kita, harta adalah sarana kita untuk meraih ridha dan surganya Allah Ta'ala.